مرحبا أهلا النوادي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده حمدا يليق بجلاله ونستهديه هداية من أقر بعظمته وجلاله ثم نصلي ونسلم على سيدنا محمد وآله أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهدي قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وبارك وسلم يا من هو في علوه كائن يا من هو في فعل حميد يا من هو في مجد متين اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام ملائكة المقربين ربنا زدنا علما وفهما وعقلا يا أكرم الأكرمين بحق سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين يا رحمن يا رحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, salawat salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan mulia Nabi tercinta Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, sahabat beliau, umat beliau yang senantiasa melaksanakan ajaran beliau hingga akhir masa nanti. Yang sama-sama kami muliakan seluruh imam Masjid Al-Muhajirin Wal Habib Alwi Albar wa Paman Sufnib wa Dr. Abdurrahman wa Ustaz Irsyad Paman Zain Abbas wa seluruh hadirin hadirat para habaib Al-Habib Taufik As-Sagaf Ketua Yayasan Perguruan Islam di Ternate dan sekitarnya dan seluruh jamaah yang saya muliakan, wabil khusus yang telah menyampaikan ceramah ya Al-Ustaz Syafiq Al-Ammari. Beliau alhamdulillah sudah selesai ya. Sudah LC lulusan di Jordan. Insyaallah kita doakan beliau lanjut diberikan kemudahan dalam menuntut ilmu, diberikan manfaat ilmunya dan bisa kembali ke Ternate untuk sama-sama kita dakwah fisabilillah di bumi tercinta kita ini Maluku Utara. Jadi beberapa tempat kemarin pergi ada ke Uzbekistan bersama beberapa masyayikh ya. Guru-guru saya juga hadir, ada Al-Habib Jindan, Habib Ahmad ada, Habib Ahmad bin Jindan, Habib Ahmad, Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz. Habib Umar memang terkenal disiplin waktunya. Hatta di pesawat kalau jadwal baca maulid. Gak ada libur. Mau di dalam kereta api, mau di mana tempat, jadwalnya itu tetap dilaksanakan. Dan itu istiqomah, bukan baru kemarin, dari sejak muda ya. Dan luar biasanya beliau kalau sholat, baik sholat 5 waktu, sholat sunnah, harus dengan pakaian lengkap, keimamah, jubah ya, ihtiraman lillah, memuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu kalau kita ikuti saja cara pakaian, jubah, imamah, rida di setiap sholat 5 waktu, kita tidak mampu. Itu membuat lingkaran di imamah itu, beliau punya kan panjang itu butuh waktu. Belum lagi jubah ya, belum lagi dengan ridanya dan cincin juga, itu istiqomah. Gak pernah sholat pakai pakaian biasa, gak pernah. Saking ihtiraman lillah subhanahu wa ta'ala ya, memuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah tadi
Ustaz Taufik sudah menyampaikan fadilah-fadilah majlis ilmu, ya, luar biasa. Kemudian ziarah ke makam Imam Bukhari di Uzbekistan. Kepada Syekh siapa lagi? Imam Muslim, Imam Abu Mansur Maturidi, ya, pengasas akidah ahli sunnah wal jamaah Al-Maturidi. Jadi beruntung bisa mendatangi, berziarah ke kuburan kaum solihin, ya. Itu ajarannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi setiap tahun itu datang di mana? Di kuburan pahlawan Uhud. Setiap tahun. Ini riwayat dari Imam Al-Waqidi. Padahal magom pangkatnya Nabi jauh di atas para syuhada Uhud, tapi tawadunya Nabi setiap tahun Nabi ziarah, ya, ke makam para pahlawan Uhud setiap tahun. Kalau setiap tahun diperkirakan beliau sudah laksanakan ziarah tersebut kurang lebih 8 tahun. Karena perang Uhud itu terjadi tahun 3 Hijriah. Nabi ziarah kita taruhlah tahun 4. Wafatnya beliau tahun 11. Berarti kurang lebih 8 tahun beliau melakukan ziarah rutin ke kuburan kaum solihin, para syuhada. Kalau Nabi saja memberikan contoh demikian, apalagi kita yang memang bukan siapa-siapa, ya, lebih layak kita mendatangi mereka. Mendatangi ulama di saat hidup maupun meninggal itu tidak ada bedanya secara hukum, ya. Tapi perbedaannya justru yang sudah meninggal, mereka punya keleluasaan memantau murid-muridnya lebih global, lebih luas, karena sudah tidak terikat dengan hukum dunia. Ada cari nafkah, ada kerja, ada capek dan sebagainya. Nah, sehingga kata para ulama sepakat, gak ada yang berselisih bahwa jika seseorang meninggal bukan selesai dia meninggal, tidak, tapi hanya berpindah alam ke alam barzakh. Bahkan Allah Ta'ala melarang kita mengatakan oh sudah mati mereka. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillah amwat. Ayat Al-Quran. Jangan kalian mengatakan orang yang sudah mati di jalan Allah itu mati, kata Allah. Kenapa? Karena Allah muliakan mereka. Itu syuhada. Bagaimana jika ulama kaum aulia wassolihin yang magomnya di atas mereka? Magomnya para aulia di atas syuhada. Terus lantas bagaimana kalau yang kita ziarah makam para nabi? Lantas bagaimana jika yang kita ziarahi makamnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Imam Baihaqi menulis kitab secara khusus membahas masalah ini berjudul Hayatul Anbiya Ba'da Wafatihim. Kehidupan para nabi setelah wafatnya mereka. Dan ziarah ke kuburan kaum solihin, ziarah ke kuburan para anbiya, para rasul, itu satu hal yang sangat penting. Selain mengingatkan kematian bagi diri kita yang ziarah, juga kita bisa mengambil iktibar. Kita ziarahi mereka karena mereka mulia. Kok bisa mereka mulia? Pasti melakukan amalan-amalan terpuji. Akhirnya secara tidak langsung kita penasaran nih, biografinya seperti apa sih? Oh ternyata begini. Nah, kata Syekh Abu Bakar bin Salim, iktadau atau iktadu bina fil bidayah wala fil nihayah. Kalau mau ikut kami, lihat proses awal. Jangan ikut kami ketika kami sudah menjadi seorang wali. Prosesnya dia menjadi wali itu apa? Prosesnya itu yang harus kita ambil untuk kita ikuti jalan mereka. Itu ulaikal ladzina hadallahu fabihudahum iktadih, ya. Mereka adalah orang-orang yang telah diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan petunjuk mereka ikutilah jalan mereka. Gitu. Nah, Imam Bukhari siapa yang tidak kenal, ya? Kita baca kitabnya sampai hari ini.
itu sudah umur 1000 tahun lebih. Beliau lahir 194 Hijriah, wafat 256. Sudah 1000 tahun lebih. Seakan-akan beliau itu masih hidup di tengah-tengah kita dengan kita membaca karya-karya yang beliau tulis. Ya, karena beliau menorehkan kehidupan. Hidup ini cerita. Cerita hidupnya semuanya kebaikan. Cerita hidupnya semuanya adalah hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah langgengkan namanya sepanjang masa. Wa innama al-mar'u hadithun ba'dahu fakun hadithan hasanan liman wa'a. Seseorang hidupnya adalah cerita setelah wafatnya dia. Maka jadikanlah cerita hidupmu cerita yang baik sehingga dikenang oleh orang. Liman wa'a.